Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Bersama saya, Agus Sutanto, SDN Panunggangan 9, Pinang, Kota Tangerang, calon guru penggerak angkatan ke-11. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai seorang pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Guru adalah pemimpin pembelajaran yang harus menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada murid sehingga ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya meningkat. Sebagai seorang guru, kita perlu mempelajari materi pembelajaran sosial dan emosional supaya memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan tujuan positif atau manajemen diri, dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membangun dan mempertahankan hubungan positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Pertanyaan pemantik kedua, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional akan terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menjadikan anak-anak yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain sangat menekankan pada kebutuhan belajar yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid-murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling berkaitan demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga berempati dan peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi dan dapat berkomunikasi efektif dengan orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi kebutuhan individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being, ada 3 hal penting yang akan saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan di kelas dan juga di sekolah. Sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang perubahan yang akan saya terapkan di sekolah dan di kelas adalah 1. Perubahan untuk murid dengan cara memberikan pengajaran eksplisit, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dengan kurikulum akademik seperti memberikan pembukaan yang hangat, mengadakan kegiatan inti yang melibatkan murid dan penutupan yang optimistik, menciptakan iklim kelas dan juga budaya sekolah.
Perubahan bagi rekan teman sejawat yaitu melalui penguatan KSE pendidik dan tendik di sekolah dengan memodelkan atau menjadi tauladan bagi guru dan tenaga pendidikan, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam rapat guru dan kegiatan lainnya. Sahabat-sahabat semua, demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran sosial dan emosional ini di sekolah kita, mulai dari diri kita, mulai dari kelas kita, dan kita lanjutkan di lingkungan sekolah kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.